Halo sahabat Harbun, kembali lagi dengan saya Sodik Abdillah di podcast Sahabat Harbun. Pada podcast kali ini saya akan ngobrol dengan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah. Dengan siapa? Ya, pastinya dengan Dokter Yuda Fadol Arafah Yasrizal, spesialis anak. Ya, ini dia dokter. Panjang dok ya namanya ya? Iya, lumayan. Dipanggilnya siapa nih dok? Panggilan saya biasanya Yuda. Dokter Yuda. Ada juga manggil Fadol. Dokter gitu Fadol. juga. Jadi gimana? Ada, Dokter Yuda ya? Dokter Yuda biasanya. Dokter Yuda aja. Iya. Oke, Dokter Yuda ya. Oke, ini dokter spesialis anak di Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah. Kita akan ngomongin apa sih dok? Hari ini kita ngomongin tentang kegawat daruratan anak ya tentunya ya di rumah ya. Sebelumnya bagi sahabat Harbun yang belum subscribe dan follow, silahkan subscribe dan follow sosial media kami. Oke. Kita tampilin dulu nih foto Dokter Yuda tanpa masker karena dia lagi pakai masker ya. Iya. Ya, fotonya jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah. Iya. Ini salah nggak nih? Salah. Oh, kita tampilin lagi nih kalau salah ya. Oke, iya. dokter. Tadi takut salah. Iya, soalnya orang banyak suka keliru. Oh, keliru ya. Iya, oh, jadi gitu. suka dimirip-miripin gitu. Suka dimirip-miripin. Soalnya banyak mirip ya, dok. Iya. Banyak bedanya sebetulnya. Banyak bedanya ya. Oke, itu tadi sahabat Harbun ya. Kita ngomongin tentang kegawat daruratan pada anak ya di rumah ya, betul. dok ya. Pertanyaan pertama ya, dok. Apa sih dok yang dimaksud dengan kegawat daruratan pada anak? Ya, dan kenapa sih orang tua tuh penting ya dok ya gawat daruratan ya, namanya gawat daruratan penting mengenal kalau itu gawat darurat sama anak. Oh iya, baik. Ya. Jadi kegawat daruratan pada anak tentu itu adalah suatu kondisi di mana terjadi kondisi yang mengancam jiwa pada anak. Oke. Sehingga dengan mengenali kondisi kegawatan tersebut, kita akan menyelamatkan satu nyawa bahkan satu generasi dari bangsa kita ini. Bener ya, satu generasi kita Iya, ya kayak. Oke. Betul. Jadi kalau kita bisa mengenali kondisi kegawatan, tentu nanti akan mempermudah orang tua untuk menentukan anak kita apa yang harus kita lakukan tata laksana pada anak tersebut. Oke, Jadi dengan mengenali tersebut orang tua akan gampang membawa anak kita, apakah akan langsung dibawa ke IGD rumah sakit karena itu kondisi emergensi, atau kondisi yang sakit tapi tidak bahaya, mungkin kita bisa bawa ke poliklinik dulu. Atau kondisi yang mungkin bisa ditangani di rumah gitu. Karena orang tua itu adalah dokter pertama di rumah. Dokter pertama, iya benar ya dok ya. Iya. Karena yang kenalin ya, makanya harus kenal tadi ya. Iya betul. Oke, gimana sih dok cara mengenali kasus kegawat daruratan pada anak itu dok? Oh iya, jadi sebetulnya ada cara gampang untuk penilaian awal kondisi kegawatan pada anak gitu. Ada namanya SAGA. Penilaian SAGA itu adalah untuk penilaian asesmen gawat pada anak gitu. Itu gimana dok? Penilaiannya ada 3 komponen yang dinilai secara cepat ya. Jadi pertama itu adalah tampilan. Kemudian usaha nafas, sama sirkulasi dari darahnya. Iya, jadi itu penilaian secara cepat. Oke dok. Iya, jadi dari tampilan itu ada beberapa komponen yang kita nilai. Pertama dari kekuatan otot anak. Dari tampilannya lihat kekuatan ototnya. Jadi misalnya anak itu kelihatan kuat, kekuatan geraknya aktif atau enggak, gitu, letoy atau enggak. Nah itu bisa dinilai. Jadi kalau anaknya kondisinya lemah, letoy, nah itu tandanya ada kondisi penurunan tampilan. Terus yang kedua kita bisa nilai dari interaksinya. Iya, dari interaksinya. Jadi misalnya kita interaksi sama anak itu respon atau tidak gitu. Jadi kalau anaknya tidak berespon, ya itu salah satu kondisi. Tandanya ya. Iya. Yang lain anak itu tampak nyaman atau tidak itu. Jadi anak itu misalnya rewel, gampang ditenangkan, rewel atau tidak susah ditenangkan, atau sama sekali nggak ada kelihatan tidak nyaman sama sekali pada anak. Nah itu salah satu juga bagian dari kondisi penilaian dari tampilan kegawatan pada anak. Benar, apalagi anaknya aktif ya dok ya. Biasanya aktif tiba-tiba diem gitu ya. Iya betul. Diem tiba-tiba rewel aja ya. Oke, itu termasuk kegawat daruratannya. Penilaian dari tampilan. Terus yang lain adalah misalnya anak itu nangis atau bicaranya gitu, bisa bisa sesuai yang kita tanyakan atau tidak gitu. Itu penilaian secara cepat dari tampilan. Terus yang kedua, komponen kedua adalah penilaian dari usaha nafas. Iya. Usaha nafas itu kita bisa nilai dari pertama laju
ada tarikan otot dada atau tidak dari nafasnya. Jadi misalnya kalau kita lihat ketika buka baju adenya, kelihatan ada tarikan otot dada dalam atau tidak. Yang bahaya? Kalau bahaya, otot dadanya kelihatan tarikannya dalam gitu. Oh, dalam. Iya. Ya, jadi kan harusnya normal, usaha normal nggak ada tarikan otot dada. Biasa ya, Dok ya. Iya. Nah, ini dia kalau kelihatan ada tarikan otot dada. Terus ya, usaha nafas yang lain adalah dari posisi anak tersebut. Misalnya dia usaha nafasnya dia berat, biasanya kalau anak-anak yang sudah besar, dia posisinya akan kayak menopang tubuhnya. Jadi misalnya kalau dia sesak gitu, dia akan kelihatan posisinya kayak orang tripod itu, kayak posisi segitiga. Jadi menopang gitu. Jadi dia kelihatan berat banget untuk usaha nafas. Karena dia mau usaha biar dia nafasnya biar enak lah ya mungkin ya. Iya. Kemudian juga bisa nilai ya, mungkin kita lihat dari laju nafasnya. Jadi nafasnya tampak cepat atau tidak gitu. Jadi ya perlu pengenalan juga mungkin dari orang tua berapa laju usaha nafas per menitnya dari tiap anak itu berapa gitu jumlah normalnya gitu. Misalnya usia 0 sampai 1 tahun itu di bawah usaha nafasnya sekitar 40 sampai 50 kali per menit. Cepet, Dok ya? Iya. Iya, jadi kalau di atas itu berarti termasuk cepat dia. Oh, gitu. Curiga lah, Dok ya. Iya, curiga. gitu. Oh, gitu. Iya, soalnya kalau anak kecil tuh biasanya cepet, Dok ya, dibandingin kita tuh nafasnya. Emang gitu, Dok ya? Iya. Memang usaha nafasnya dia kelihatan agak dibanding dewasa, nanti pertambahan usia usaha nafasnya frekuensi nafasnya mulai agak berkurang gitu. Makanya kita perlu pengenalan berapa jumlah normal usaha nafas ada anak tersebut gitu. Terus yang ketiga, komponen ketiga sih menilai dari sirkulasi. Jadi kita bisa nilai anak itu kelihatan dia termasuk kegawatan atau tidak. Pertama bisa lihat dia pucat atau enggak. Pucat. Iya. Kalau misalnya tadi dia cerah, tiba-tiba dia pucat, nah itu termasuk salah satu kondisi kegawatan pada anak. Terus yang kedua dari sirkulasi kita bisa nilai ada itu biru atau tidak. Biru. Gitu. Iya. Jadi kalau tiba-tiba dia biru, banyak tuh yang datang ke IGD. Kondisi anaknya tiba-tiba biru di rumah, nah itu udah salah satu kondisi kegawatan. Jadi harus segera kita bawa ke IGD di rumah sakit. Atau misalnya kulitnya kelihatan bentang-bentong itu, warnanya kulitnya. Kalau bahasa kedokterannya motlet ya, atau kutis marmorata. Jadi kayak ada putih, bercak-bercak putih merah. Gitu. Nanti mungkin ada ditampilkan gambar ya biar lebih jelas gitu. Tapi bukan memar, Dok ya? Bukan memar ya? Iya, jadi gambaran orang kondisi kekurangan oksigen itu. Kekurangan oksigen. Iya. Sama kayak biru tadi mungkin, Dok ya? Iya, bisa juga. Oke, Dok. Itu tadi ya, Dok ya, cara mengenalinya. Kemudian apa sih, Dok, yang perlu kita lakukan atau kita siapkan nih, Dok, terhadap kasus-kasus yang tadi nih, Dok? Iya, jadi kalau misalnya tadi ada nemukan kondisi-kondisi kegawatan tadi, sebetulnya ya langkah utama kita harus segera bawa anak tersebut langsung ke IGD rumah sakit ya. Jadi makanya tadi kita perlu pengenalan, ini kondisinya kondisi true emergency, memang benar-benar kondisi kegawatan darurat atau tidak, atau kondisi yang bisa dibawa ke poliklinik dulu atau bisa kita tangani di rumah. Nah, kalau misalnya kayak bisa ditangani di rumah, mungkin lebih ke arah gejala-gejala ringan yang biasanya sering kita alami. Misalnya kayak demam. Atau kondisi muntah atau mencret atau kondisi kejang yang misalnya pada pasien tersebut tuh udah kondisi kejang berulang, biasanya orang tua akan kita bekali cara penanganan di rumah gitu. Jadi kalau misalnya dia demam, mungkin kita bisa berikan cairan yang cukup terlebih dahulu, usahakan minumnya harus tercukupi, pastikan pipisnya juga sering. Jadi kalau misalnya pastikan untuk tidak ada tanda-tanda dehidrasi juga, kekurangan cairan gitu. Nah, itu selain itu kita juga bisa berikan obat-obatan sebagai langkah awal. Nah, obat yang paling aman bisa diberikan adalah seperti contohnya paracetamol. Iya, atau ibuprofen. Iya, nah itu orang tua di rumah bisa langsung memberikan kalau misalnya punya stok obat di rumah. Nah, itu dosisnya bisa disesuaikan dengan berat badan anaknya. Iya, jadi orang tua perlu mengetahui berat badan anak itu, jadi harus tahu gitu. Jadi ketika ada kondisi demam di rumah, itu bisa langsung kita berikan. Ya, itu dosisnya untuk paracetamol itu 10 mg per kilogram berat badan per kali pemberian. Pemberiannya berapa kali, Dok, biasanya, Dok? Sehari bisa 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali. Iya. Jaraknya berapa lama sih, Dok, kalau obat gitu? 4 jam atau? Ya, tadi kalau dia sehari 4 kali jadi tiap 6 jam. 6 jam. Iya. Jadi nanti kalau misalnya sediaan obat itu kan biasanya paracetamol itu sediaan rata-rata yang ada tersedia itu
5 cc itu 120 mg. Jadi misalnya berat badan 12 kilo dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan per kali pemberian. Jadi kan diberikan 120 mg sekali beri. Nah, itu kurang lebih sekitar 5 cc sekali berinya. Atau 1 sendok takar itu. Berarti kalau anak tuh tergantung berat badan, Dok, ya? Iya, benar. Jadi berat badan harus kita ketahui. Makanya kan ada kurva pertumbuhan itu tiap bulan kita timbang anak, ya bisa kita nilai berat badannya juga sama status gizinya. Oke, kalau bayi ini, Dok, yang belum minum ya, Dok, masih ASI gitu. Dia boleh nggak sih, Dok, sambil minum obat gitu kalau ASI? Kalau memang ada kondisi yang yang mendukung, ya bisa diberikan bisa, obat ya? itu. Iya, cuman tapi kalau memang kira-kira kadang orang tua perlu ketahui, bayi itu akan lebih gampang suhunya meningkat ketika dia kekurangan cairan. Jadi usahakan pemberian cairan terlebih dahulu yang diutamakan. Gitu. Oke, makanya biasanya kan kalau misalkan demam tuh anjurannya udah asiin aja ya yang banyak gitu ya. Itu tujuannya biar gak kekurangan cairan tadi, Dok, ya? Iya, betul. Oke. Kasus apa sih, Dok, yang biasanya sering terjadi sama anak gitu? Kasus kalau kondisi kegawatan sih banyak ya kasus yang bisa terjadi pada anak. Itu bisa tersedak. Bisa maksudnya tenggelam. Oh, iya, bisa kondisi trauma ketika jatuh dari tempat tidur. Iya, nah, itu kita bisa nilai tadi dari penilaian 3 komponen yang saya bilang di awal itu tadi. Gitu. Banyak ya, Dok? Ya, banyak. Terus kondisi-kondisi lain yang sering terjadi di rumah juga ya paling demam. Tadi muntah, mencret, atau ya kejang gitu, atau mimisan juga beberapa mimisan sering juga, ya, iya, mimisan juga sering terjadi. Gitu. Banyak sih, Dok, kasus sebenarnya anak-anak tuh ya, karena apalagi lagi lincah-lincahnya, Dok, ya. Betul, tadi benar bisa kayak tenggelam lagi main-main di kolam jatuh. Iya, betul. Kemudian kayak misalkan lagi jalan lari jatuh ya, betul. Atau dari tempat tidur jatuh, banyak banget. Kayak mimisan nih, Dok, ya. Kalau mimisan tuh gimana, Dok, penanganannya, Dok? Ya, mimisan pertama sih kunci utama orang tua harus tenang. Tenang, ya benar. Orang tua biasanya datang tuh udah panik. Iya. Jadi kadang-kadang kalau orang tua ngelihat darah banyak ngucur dari hidung kena baju udah panik langsung. Iya, panik. Padahal yang utama harus tenang dulu. Tenang dulu ya. Nah, karena kalau orang tua tenang, anaknya ikut tenang juga. Iya. Karena ya itu salah satu unsur penting dalam penanganan juga. Nah, terus kalau misalnya mimisan itu terjadi, posisi anak tuh harus posisi ditegakkan. Gitu. Jadi jangan posisi tiduran. Jadi didudukan, posisi didudukan. Nah, terus setelah didudukan posisinya agak condong ke depan. 20 atau 30 derajat. Jadi biar darahnya itu masuk keluar gitu, jangan sampai tertelan gitu darah mimisannya. Terus sambil kita pegang ujung pangkal hidungnya ini. Pangkalnya? Iya, pangkal hidungnya dipegang, ditekan selama 15 sampai 20 menit sampai dia berhenti gitu. Ya biasanya sih mayoritas kasus mimisan pada anak dia akan berhenti dengan sendirinya gitu. Tapi kalau mayoritas. Tapi kalau sampai dia mimisan lama lebih dari 20 menit nggak berhenti, ya itu harus segera ke IGD segera karena butuh penanganan lanjutan. Biasanya gitu. Mimisan itu kenapa sih, Dok? Jadi kalau secara fisiologisnya sih secara penyebabnya mimisan itu terjadi karena jaringan ikat dan pembuluh darah di sekitar hidung itu masih lemah, masih rentan pecah gitu. Jadi dia gampang terjadi pecah karena perubahan suhu atau ya gampang karena trauma, misalnya digesek-gesek atau terjatuh, itu sering terjadi nih kan. Misalnya di rumah nih orang tua ngerokok nih. Oh, bisa juga? Ngerokok lama di dalam rumah. Nah, itu anak yang sering terpapar asap rokok itu akan merubah kelembapan di hidung. Nah, hidungnya akan berubah jadi kering, jadi pembuluh darah akan gampang pecah di situ. Nah, itu makanya salah satu anjuran untuk orang tua sih tidak ada merokok di dalam rumah gitu. Kalau merokok di luar lah, jauh-jauh. Kalau bisa sih berhenti lebih baik gitu. Harusnya berhenti emang. Iya, gitu. Jadi mimisan itu ya emang sensitif ya. Iya, atau pakai AC terlalu lama juga bisa ya. Suhu tadi ya. Iya, jadi karena udara terlalu kering jadinya bikin mimisan juga bisa. Bener juga ya. Demam nih, Dok. Kalau demam gimana, Dok? Kan sharing banget nih kalau demam nih udah nggak asik kalau buat anak. Iya, kalau demam tadi sama jadi cairan
Terus sama pemberian obat-obatan paracetamol bisa diberikan di awal gitu. Jadi kalau misalnya yang mungkin yang belum, kalau suhunya tinggi ya jadi suhu normal itu kan 36,5 sampai 37,5 ya. Anak gitu juga ya? Anak 36,5 sampai 37,5. Di demam subfebris atau demam sumur-sumur itu suhu di atas 37,5 tapi di bawah 38 derajat Celcius. Nah, dikatakan demam kalau suhunya di atas 38 derajat Celcius. Iya, jadi kalau udah ada suhu di atas itu kita berikan paracetamol sama cairan. Nah, kalau suhunya di atas 38,5 ke atas sampai 39 bahkan 40 ya. Nah, itu kita bisa bantu dengan kompres hangat gitu. Kompres hangat dengan kain itu bisa ditaruh di dahi, leher sama ketiak gitu. Ketiak ya. Iya. Nah, itu usahakan sebelum kain itu kering atau dingin langsung segera kita ganti. Jadi biar terjadi perubahan suhu gitu. Ya. Iya benar. Banyak bener kalau kasus apa demam itu anak tuh sering banget ya. Iya. Ya, jadi karena banyak yang orang tua malah kasihnya kompres dingin. Balik malah salah dok ya? Ya, sebaiknya sih kompresnya tetap kompres hangat. Karena biar otak itu menilai suhu tubuh di luar hangat, jadi dia akan menurunkan temperatur suhunya. Gitu. Jadi itu yang membantu untuk penurunan suhunya. Iya. Tapi ada dok yang kayak produk itu kan ada dok yang nempel-nempel. Cooling gel itu ya. Gitu gimana? Jadi cooling gel itu sampai saat ini belum terbukti. Belum terbukti. Iya, belum ada penelitian yang membuktikan bahwa itu ada memberikan efek signifikan. Jadi yang lebih baik yang itu dengan kompres hangat lebih dianjurkan. Kalau sampai ini dok sampai kejang? Nah, kalau kejang kunci utamanya lagi tetap harus tenang. Iya. Harus tenang. Kadang masih demam aja udah panik. Iya. Jadi kunci kalau kejang tetap harus tenang. Terus yang banyak beredar di masyarakat itu kalau misalnya kejang berikan kopi gitu di mulutnya. Nah, itu salah. Salah ya harusnya. Bahaya itu. Itu malah nanti anaknya bisa tersedak bisa henti nafas gitu. Terus yang atau yang kedua kadang diberikan sendok masuk ke mulut. Nah, itu juga tidak dianjurkan. Ya, itu malah bahaya ya. Jadi kalau ketika anak itu kejang dan ini pertama kali terjadi, selain tenang adalah kita harus pastikan jalur nafas anak itu aman. Jadi anak diposisikan, usahakan kita posisikan dia gerak-gerak karena kejang terus ya. Nah, itu kita harus pastikan posisi lehernya terbuka gitu. Jadi jangan sampai dia tertekuk atau terlalu menengadah. Jadi biasa aja gitu kayak. Iya, jadi pastikan ininya terbuka, jalur nafasnya aman gitu. Karena anak yang kejang itu pasti akan kelihatan biru dia. Jadi kita pastikan harus aman biar pasokan oksigennya tetap terjaga gitu. Nah, kalau misalnya di rumah sudah punya obat-obatan anti kejang, itu bisa langsung kita posisikan miring adiknya juga. Miring kanan atau kiri sama aja? Boleh apa aja biar ketika dia muntah nggak tertelan bisa keluar gitu. Nah, setelah itu kita ambil obat anti kejangnya, kita buka obat anti kejangnya yang bentukannya kayak peluru gitu. Kita keluarkan sedikit cairannya biar untuk melumasi obatnya. Terus kita buka celananya, masukin obatnya ke seluruh di dalam pantat itu. Nah, ketika masukkan obat, pastikan obatnya jangan sampai keluar. Jadi kita tahan. Masuk ya? Iya, harus masuk. Ketika masuk, pantatnya kita tutup sambil kita cabut dan pastikan obatnya jangan keluar. Dan nanti biasanya sekitar 5-10 menit obat udah mulai bekerja. Gitu. Berarti di rumah juga orang tua penting nih harus punya tem ya dok ya? Iya. Habis itu kemudian obat anti kejang tadi ya? Anti kejang sama anti demam sebenarnya. Iya, betul. Buat demam, iya. Ya, terus yang paling penting sih memang termometer yang kadang-kadang orang suka lupa gitu. Iya, karena kita bisa tahu demam atau enggak ya dari termometer tadi. Iya, cuman tapi kalau ini kejang pertama kali yang terjadi di rumah, ya setelah itu harus segera anak dibawa ke rumah sakit, ke IGD gitu. Ada nggak sih dok kejang yang nggak pakai demam gitu? Ada. Kejang tanpa demam itu ada. Tapi sama aja penanganannya sama, jadi tetap pakai obat-obatan anti kejang. Nah, tapi kalau misalnya kejang tanpa demam itu kita harus cari tahu penyebabnya gitu. Kasus terbesar sih paling banyak karena kasus epilepsi ya atau ayan. Iya, nah, itu harus diperiksakan dulu, jadi kita bisa lebih tahu apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan. Oke, benar. Tadi penanganan kedaruratan pada anak di rumah. Jadi kalau udah kayak tadi kejang udah kita lakuin, berarti baiknya harus bawa ke IGD ya, ke rumah sakit ya, untuk penanganan selanjutnya. Takutnya nanti berulang dok ya. Apalagi kejang kalau berulang gawat. Iya, betul. Usahakan ya kalau misalnya ini kejang pertama kali tadi langsung segera ke emergency, ke IGD. Tapi kalau
dia berulang, misalnya ada kondisi yang udah kronik, ya pastikan itu kejangnya tidak lama, lebih dari 8 menit. Karena kalau udah kejang lebih dari 8 menit, pasokan oksigen di otak itu akan berkurang. Nah, itu akan merusak sel-sel otak gitu, sehingga ya akan mengganggu tumbuh kembang anak selanjutnya. Oke dok, kayaknya ada dok kalau diare itu dok. Kalau diare kan kalau orang dewasa tuh mungkin minum obat anti diare itu. Kalau anak-anak tuh kadang-kadang ada loh dok yang dikasih gitu. Sebenarnya boleh nggak sih dok? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Iya. Dimampetin gitu nggak boleh? Boleh. Kan, ya? Kalau anak malah harus dikeluarin gitu ya kalau diare? Sebetulnya kunci utamanya kita menjaga cairannya tetap terjaga biar tidak dehidrasi. Yeah. Nah, jadi kalau pada anak-anak yang kecil, misalnya pada bayi, kita bisa rutinkan pemberian ASI. ASI tadi ya? Iya, ASI tetap harus dirutinkan tiap 2 jam. Terus pastikan juga kebersihan harus terjaga. Gitu. Misalnya kalau netein ASI, jangan lupa bersihkan cuci tangan sebelum menyusui. Ada bakteri dok ya? Iya, atau membersihkan payudara sebelum menyusui. Nah, tapi kalau anak-anak yang lebih besar, kita bisa utamakan pemberian cairan Oralit. Boleh dok ya? Iya, boleh. Jadi Oralit itu salah satu penanganan yang bisa kita lakukan di awal untuk membantu biar tidak terjadi kondisi dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, itu bisa dilakukan dengan 1 saset Oralit itu dilarutkan dalam 200 cc air. 200 cc? Iya. Jadi kalau dosisnya sih hampir mirip kayak dosis paracetamol ya. Jadi misalnya berat badannya 10 kilo, itu diberikannya 100 cc setiap dia muntah atau mencret atau BAB cair gitu. Jadi misalnya kita bikin 200 cc tadi setengah gelasnya, jadi 100 cc diberikan setiap dia muntah atau mencret gitu. Oke. Ya memang kadang-kadang anak agak kurang suka nih sama Oralit. Ya, rasanya gitu. Iya. Nah, itu cuman ya kita ngakalinnya pemberiannya dengan sedikit-sedikit tapi sering sampai targetnya tercapai. Sedikit gitu. tapi sering tapi targetnya tercapai. Iya. Kadang kan nanti ibu-ibunya sering ngeluh, "Dok, ini anak saya lemas banget, mencret gitu." Nah, dengan Oralit itu sebetulnya ngebantu untuk ngejaga biar nggak gampang lemas sama ngejaga biar nggak gampang kembung. Karena kan kalau muntah atau mencret itu elektrolit di dalam tubuh ikut keluar. Itu makanya harus bisa digantikan dengan Oralit. Nah, kalau anak yang nggak mau Oralit sebetulnya bisa dengan cara lain, pemberiannya dengan kayak kuah sayur, kuah soto, itu bisa. Sama aja dok ya? Iya, karena kandungannya hampir mirip. Hampir mirip benar, rasanya hampir mirip. Iya. Oke. Gitu. Ini dok, kalau anak tersedak nih dok, kan gawat darurat. Gimana dok caranya dok? Iya, kalau anak tersedak sih pasti panik banget ya. Panik banget. Nah, mungkin saya harus ngambil bantuan ini. Boleh dong. Saya udah bawa spirit doll ini. Nah. Oh, nanti boleh nih dipajang. Iya, ini. Halo. Bisa ngomong gitu? Iya, ini kalau di rumah namanya Grace. Oh, Grace tuh. Ya. Tuh ada namanya loh. Itu bisa ngomong tuh. Tahu kan? Iya. Oke dok, kalau sedak gimana dok? Jadi kunci utamanya kalau tersedak ya pertama kita tetap harus tenang juga ya. Intinya pokoknya tenang orang tua. Iya. Harus tenang, terus harus tahu apa yang mau kita lakukan gitu. Jangan tenang tapi nggak tahu salah aja. Iya, bingung, jangan sampai bingung ya. Oke. Jadi kalau misalnya anak-anak kecil di bawah usia 1 tahun, ketika misalnya dia tersedak, pastikan kita lihat kondisinya. Kelihatan biru atau tidak. Kalau misalnya dia bisa nangis kuat, tidak biru, berarti kita bisa lakukan segera ke IGD untuk langkah selanjutnya. Tapi kalau misalnya saat itu biru dan ada kondisi kegawatan nafas, nah kita harus lakukan posisikan bayinya gini di pangku, terus posisi kepala harus lebih turun lebih rendah dari dada. Nah, kita bisa lakukan pertama bisa dengan back blow atau dengan chest thrust. Kalau back blow ini posisinya kebalik seperti ini. Jadi dagunya kita tahan dengan tangan, terus kita pukul dengan keras dengan telapak tangan kita di bagian ujung di punggung bayi. Nggak apa-apa keras dok? Iya. Jadi biar yang sumbatan itu keluar. Jadi mukulnya keras sebanyak 5 kali kayak gini. Nanti kalau sudah 5 kali kita putar, kita lakukan ganti dengan chest thrust gitu. Chest thrust itu mendorong tekanan di dada ini biar sumbatannya bisa keluar. Jadi kan di dada sini tuh ada kayak tonjolan ya. Nah, itu bisa kita tekan sebanyak 5 kali juga. Dalam nggak dok? Iya, sama. Nggak ngeri dok? Itu kalau misalnya takut, ya mungkin ini nanti harus belajar ya. Iya, makanya kadang orang tua harus pentingnya ngerti bantuan hidup dasar ketika jadi kalau misalnya anaknya
ada henti nafas di rumah atau henti nadi di rumah, kita bisa lakukan proses bantuan itu tadi gitu. Nah kalau ini nanti ya kita harus latihan sih gitu. Memang kalau awal-awal kelihatannya akan kayak takut ya dok. Iya gitu. Nah kalau anak untuk usia yang lebih besar, sama dia dengan back blow ini sama dengan bantuan dengan Heimlich maneuver. Jadi yang kalau agak lebih besar, kita kalau sekali lihat di TV-TV atau drama Korea mungkin pernah lihat, ya mungkin ada yang nonton. Jadi kalau misalnya ada yang kesedak itu, kita bisa dengan kepalan tangan kita giniin, kita neken juga di bagian dada juga untuk ngasih tekanan biar itunya. Jadi sama aja kayak bayi yang digini tadi ya? Iya gitu. Bisa juga Heimlich maneuvernya tuh dengan tiduran juga bisa diginiin gitu. Nah itu nanti mungkin kalau harus ada video lebih lanjut. Iya. Soalnya anak tuh riskan banget, apa-apa ditelan dong ya. Iya. Maaf ya Grace ya. Nanti habis ini makan ya. Habis ini makan tuh. Makan apa nih? Yang mau dimakan ya. Oke, tadi udah nggak kerasa loh dok, udah hampir setengah jam gitu dok. Oh iya. Udah hampir setengah jam ngobrolin tentang kegawat daruratan anak di rumah. Karena banyak banget dok, sebenarnya banyak banget yang mau pengen dibahas, tapi waktu juga dok ya. Iya siap. Mungkin nanti sahabat Harbun kalau ada yang mau ditanya bisa lah ya dok. Nanti mungkin ditampilin sosial medianya dok ya. Iya boleh dok. Boleh. Boleh dokter Yuda ya. IG-nya ya. Oke dokter Yuda, tadi seru banget nih dok ngomongin kegawat daruratan pada anak. Dokter Yuda udah lama belum sih dok di Rumah Sakit Bunda nih? Alhamdulillah udah setahun pas ya. Setahun pas. Iya. Anniversary dong. Setahun lebih 1 bulan deh. Oh, anniversary. Setahun lewat sebulan. Dulu emang aslinya Lampung nggak dok ya? Memang tinggalnya di besarnya sih mayoritas di Lampung gitu. Cuma tapi yang sempat merantau kemana-mana. Tapi kuliahnya di Lampung? Kuliah di luar ya? Di luar, di Solo sama di Jogja. Oh ya. Apa namanya, di luar kota ya? Oke, yang masih penasaran tentang tadi anak ya, boleh nanti DM Dokter Yuda, nanti dibalas ya dok ya? Insyaallah. Atau yang mau konsul boleh di Rumah Sakit Harapan Bunda. Oh iya siap. Ya, jadwal prakteknya ada di bawah ya? Iya. Oke, jangan lupa buat sahabat Harbun juga, kalau ke Rumah Sakit Harapan Bunda, kalau mampir ke Bunda Isomat boleh beli souvenir nih, produk dari sahabat Harbun ya. Ada gelas, apa ini juga bukan? Bukan, oh ini bukan. Yang ini juga bukan ya? Oh bukan, oh ya. Ini bukan ya. Ini ada kaos juga ya sahabat Harbun. Ya banyak lah, nanti bisa dipilih. Oke, kesimpulannya nih dok dari kegawat daruratan pada anak di rumah. Ya kesimpulannya sih ya paling penting kita harus mengenali kondisi kegawatan pada anak, karena tentu akan memberikan kemudahan bagi orang tua juga. Ya kita kan nanti orang tua akan menentukan anaknya tersebut akan dibawa kemana itu tadi. Jadi apakah dibawa ke IGD rumah sakit, atau bisa dibawa ke poliklinik, atau bisa ditangani dulu di rumah gitu. Oke. Jadi penentuan awal lah ya dok. Iya. Penentuan awal. Terus nanti kalau misalkan biar nggak terjadi lagi atau mungkin bahkan kita takut lah, bawa aja ke rumah sakit lah, ke dokter ya. Iya, karena menyelamatkan satu generasi itu sangat penting. Satu generasi ya, satu generasi loh. Oke dokter, makasih waktunya dokter. Ya. Di sela-sela prakteknya kita ambil dulu itu waktunya. Nanti mungkin bisa lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin bisa lebih panjang 2 jam gitu. Oke, makasih sahabat Harbun udah nonton podcast dari kami. Tetap standby buat nonton podcast kita selanjutnya. Ya, makasih sahabat Harbun.